Jadi ini adalah peta Pekanbaru 1945 sebelum Pekanbaru dibakar tahun 48. Jadi dulunya kota kita itu berada di tepian Sungai Siak. Masih sawal lah ya. Berarti masih bisa minta maaf ya. Kalau ada kesalahan ketika di forum dulu ya, ya atau di luar forum gitu ya. Bisa bercanda-canda kelewatan. Iya, itu biasa lah ya. Namanya juga anaknya hampir mendekati 60. Oke. Si panjang ya. Maaf lahir batin. Kami atas nama Forum Israel mengucapkan permohonan maaf kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 kata yang salah untuk kegiatan kita. Saya rasa ada itu. Baik, ini pertemuan yang agak tertunda. Sebenarnya kami berencana memulai di awal Mei ya. Mei, tapi karena kesibukan teman-teman saya sibuk dan tidak enak tahu lah, pokoknya alasan itu kayaknya paling enak ya. Kesibukan masing-masing, akhirnya dengan sedikit dipaksakan, akhirnya pertemuan yang hari ini harus bisa terlaksana. Yang tampil memang masih wajah-wajah lama ya. Bukan tua tapi lama ya. Hari ini kita melanjutkan tema tentang sejarah Pekanbaru. Sudah masuki bab ke-4, 5, bab 1, 2, 3, 4 itu kemarin sampai dengan apa yang kemarin? Terakhir itu perang itu ya. Persaudaraan kan? Ya. Raja Alam dan Raja Mahmud. Nah, hari ini kita udah masuki apa yang seharusnya dibahas, yaitu berdirinya Pekanbaru. Karena tema kita sebenarnya itu ya. Jadi di bab 5 itu baru akan memasuki tentang mulainya berdirinya Pekanbaru. Untuk mempersingkat waktu, saya rasa kami silakan kepada Om Bayu untuk menyampaikan presentasi hari ini tentang bab 5 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ini jelas nggak sih belakang? Jelas ya? Jelas. Ya, nanti dijelasin. Ya, bisa zoomkan dulu Bang ya. Jadi ini adalah peta Pekanbaru 1945 sebelum Pekanbaru dibakar tahun 48. Jadi dulunya kota kita itu berada di tepian Sungai Siak. Jadi ini adalah Pelabuhan Pelindo sekarang. Ini. Kemudian ini Government Wharf. Di Government Wharf ini adalah pelabuhan pemerintah. Terus di sini ada KPM. KPM ini perusahaan pelayarannya Belanda, itu di pojok antara Kampung Dalam. Ini NPPM, Kaltek Lama, berada di seberang sungai. Jadi ini jembatan yang ke arah Kampung Dalam sekarang. Terus ada di sini satu gedung NPPM punya. Senaplan ya, Sungai Senaplan. Ini Sungai Sago. Sungai Sago. Ini Sungai Sago. Ini NPPM, Jalan Pasifik Petroleum Maskapai, Kaltek Lama 1945. Mereka sudah sebetulnya 1941 sudah ada kantor di sini, tapi 1945 mereka sudah mulai fokus. Ini Borneo Sumatra Region Office ini. Borneo Sumatra ini perusahaan logistik terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Kemudian seiring dengan waktu bankrupt. Geser Bang. Ini ada ruko, ada pasar, masjid raya, moskwe, terus ada Chinese shop. Ini pertigaan pasar bawah. Pertigaan pasar bawah. Di sini ada Chinese school, Cinghua Cinggui dulunya di sini. Terus ada
Government Ground. Terus kita punya perusahaan ini ada Pos and Telegraph, kemudian menjadi tempat di mana dikibarkannya bendera merah putih pertama kali di sini. Itu yang berada di Taman RTH Tunjuk Ajar. Ya. Kemudian kita punya sekolah orang Melayu, NKPM ini Stanford Lirik. Nah, dia juga punya kapal, juga punya kantor di sini. Kemudian District Government House ini adalah Museum RI sekarang. Nih. Jalan Setiabudi. Ini berarti Ya. Juanda ya? Yes. Juanda. Ya. Ini pojok ini dekat ruko sekarang ada kantor KNILM. Ini adalah perusahaan penerbangan Hindia Belanda, Koninklijke Nederland Indische Leger Maskapai. Jadi perusahaan penerbangan. Jadi tempat foto kan? Iya. Ini apa nih? Di mana nih? Ini pojok bang, bertambah merah. M Yamin. M Yamin. Di seberang sederhana, itu sederhana, Ya. Gelora. Ya. Oh iya. Ya. Terus kemudian di sini ada lapangan tenis, lapangan basket sekarang. Iya, iya. Dulunya adalah lapangan tenis. Gelora. Ya. Ada rumah-rumah orang-orang Eropa di sini. Ada lagi NPPM Office. Jadi ada 2 kantor dia, satu di Indonesia, satu lagi di sini. Jadi Caltech itu memiliki beberapa kantor pada saat itu di Pekanbaru. Kemudian ada ini NKPM House, ini Stanford punya. Ini sekarang berada di sekitar Pasar Kodim. Yang ini. Stakas. Nah, Belum ya? belum sampai. Ini simpang Pasar Kodim nih. Oh iya, berarti itu dekat ya Kodimnya. Ya, ini simpang Pasar Kodim. Jadi Pekanbaru dulunya sebelum dibakar memang semarak dengan perumahan. Terus kita juga punya bioskop, sinema, ada sinema tadi ya. Di arah mana? Sinema itu mana ya? Nah, nih kita punya bioskop. Terus kita punya rumah sakit tidak berubah. Rumah sakit Jalan Kesehatan Rumah sakit tentara ini. Dan kita dulu punya PDAM. Jadi sudah banyak benda-bendanya sudah hancur ataupun sudah berubah fungsi dan hilang. Nah, zoom out bang. Ini adalah daerah Sukajadi. Jadi Sukajadi ini dulu adalah perkebunan karet. Nih, Sukajadi Rubber Estate. Jadi dia adalah perkebunan karet Sukajadi. Itu kurang lebih berapa kilo ya? 4 kilo dari posisi dari sungai. Nah, 9 kilo kemudian itu adalah bandara. Posisi tidak berubah. 18 kilo dari sungai adalah Tratabulu. Jadi secara fungsi dan posisi Pekanbaru, tepian sungai tidak ada perubahan. Sayangnya ini dapat dari Perpusnas dan Perpusnasnya itu juga tidak high res. Aslinya ada di Atlas van Hoven malah apa gitu, dan itu memang harus nyarinya di sana di Belanda bukunya. Sayangnya dapat dari Perpusnas. Ini dia. Jadi intelnya Inggris waktu dia masuk Pekanbaru tahun 45 dia sudah mapping nih. Karena beberapa titik sebelah kanan ini sebetulnya ini sudah menjadi campnya Romsa, campnya pembangunan rel kereta api. Jadi mereka pemetaan ini pada saat mereka menyelamatkan para tahanan perang di Pekanbaru saat itu. Itu. Jadi inilah kira-kira Apa itu? apa nih? Kok bisa? Ini. Tutup dia. Apa tadi? Review. Nah, kan? Ini sebelum Pekanbaru dibakar Palapan. Jadi sisa sekarang memang sudah, kalau orang bertanya kok tidak ada lagi yang tersisa di Pekanbaru, ya karena kita tahun 48 itu dibakar oleh pejuang sehingga sebagian besar cerita ini habis. Harusnya ada lagu-lagu halu-halu Pekanbaru gitu ya. Ya, selain Halo Bandung. Tuh, tapi kan tetap karena kota kita kan PTD kan, jadi ya itulah tidak akan ada dibikin. Tapi secara layout tidak ada perubahan sama sekali. Gitu. Sebelum kita mulai ceritanya, ini Sungai Sago ya. Nih, sungai yang di samping Pelabuhan Pelindo. Jadi posisi Pelabuhan Pelindo sekarang dari dulu sampai sekarang itu tidak ada mengalami perubahan, tapi bangunan-bangunannya itu sebagian besar sudah berubah. Tuh bang, ini kayaknya kan Jalan Senapelan nih. Nih,
Ini kan, ini terus ini ada di sini ini ada rumah kapitan. Jadi ini office native chief ini adalah rumah kapitan. Ini terbakar tahun 48. Ini Kapitan Lee Banseng namanya. Kapitan Lee Banseng, beliau ikut membantu si Kim Teng pas penyelundupan senjata. Nah, beliau rumahnya terbakar tahun 48, kemudian jejak ini hilang. Nggak tahu lagi kemana. Jadi ada surat terakhir itu menuliskan bahwa ada beberapa orang Tionghoa Pekanbaru itu yang singgah di Singapura. Bisa ada lagi putus, cerita itu putus. Jadi kemungkinan besar Kapitan Lee Banseng itu sudah berangkat ke Singapura. Kalau sekarang itu udah ditimpa bangunan baru lah ya? Iya, sudah ditimpa bangunan baru. Gitu. Aku rasa itu sebagai openingnya. Kita mulai. Nextnya bang. Ini belum nih. Apa bang? Kantor polisi ya, apa nih? Ya, ini rumah kawan kepala polisi. Ini kan jalan Juanda. Ada rumah kepala polisi di sini. Itu. Yang jelas banyak memang kalau kita lihat dari narasi peta, narasi mapping yang dibikin oleh intelijennya Inggris, dapat terlihat bahwa perusahaan-perusahaan minyak itu sudah membangun beberapa rumah dan memiliki beberapa rumah di sini seperti ini. NPPM klinik. Caltech itu ternyata punya klinik tahun 45. Terus Stanford punya rumah di sini. Nah, jadi memang kemudian begitu terbakar, selesai. Penjara berubah. Field Police Barak kan, ini kan penjara nih. Berubah, ada lagi. Hotel Srindaya. Iya. Ya, sampai betul. ke belakang itu dia sampai hotel Srindaya ini. Kayaknya lebih metropolis dulu ya kesannya. Kalau melihat layout ya bang, kayak ini kan ada di rumah Melayu dan rumah Cina bergabung, native and Chinese houses, jadi bergabung mereka. Terus kita ada open ground, alun-alun. Iya. Kita punya alun-alun gitu. RTH lah ya. RTH kita luas gitu. Nah ini adalah pasar, kemudian menjadi ruko, artinya pasar bawah bergeser. Nah artinya kan ini kan pasar-pasar kantor-kantor penting Ya. di internasional lah. Ya betul. Yang berada di sini gitu ya. Ya berada di kawasan karena kan dekat sini. Pelabuhan kan dia dulu menggunakan Sungai Siak sebagai transportasi kan. Iya. Termasuk juga sungai yang melintas yang besar, Sungai Siu. yang kecil itu kan dulu itu bisa pakai perahu kan ya, Ya, sekarang bisa, jadi menyempit yang tembus ke kampung dalam. Ya. Iya kan, Ya. sini kan. Betul. Terus yang di bawah itu sekarang kayaknya yang kita rumah yang udah jadi kafe itu loh. Ya, yang di dekat Kodim kan? Iya. Ya, betul. Kita sini. Kodim. Jadi NKPM, Stanford dan juga NPPM itu sudah memiliki beberapa rumah di sini dan itu kalau dilihat dari pola persebarannya Pekanbaru juga penting bagi perusahaan-perusahaan minyak yang berada di di Sumatera Tengah, terutama karena dekat dengan Singapura kan, karena kita bentukan dengan Singapura. Jadi mereka membuat kantor-kantor aksesnya dari laut karena bandara kan 9 kilo di bawah. Gitu ceritanya. Nah, kita mulai nextnya bang. Oh tadi belum. Belum, masih opening nih mengenalkan Pekanbaru. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Pekanbaru sebelum berdirinya Pekanbaru tidak lepas dari Kerajaan Siak, dan Kerajaan Siak setelah Raja Alam meninggal 1765 tetap ada perebutan kekuasaan antara dua orang sepupu dari yang adik-beradik antara Raja Mahmud dan Raja Alam, kemudian menjadi dua sepupu antara Raja Ismail dan Raja Muhammad Ali. Raja Muhammad Ali pendiri Pekanbaru, Raja Ismail adalah raja ketiga dari Kerajaan Siak. Nah, pada saat Raja Muhammad Ali menjadi raja 1765 sampai dengan 1779 itu Raja Ismail meniru konsep dari Raja Alam dan dia merapat ke Kerajaan Terengganu. Nah, pada saat Raja Ismail merapat dengan Kerajaan Terengganu terjadi pernikahan dengan anak Sultan Mansur Shah yang bernama Teku Enit. Nah, dari situlah mulai narasi masuknya Songket di wilayah Provinsi Riau. Jadi sekitar tahun 1771 dia menikah. Nah, dari situlah mulai masuknya Songket di Provinsi Riau karena Teku Enit yang membawa Songket dari Terengganu. Pertama dia singgah di Bukit Batu, kemudian dari Bukit Batu dia masuk semakin ke dalam. Nah, dari situlah mulainya cerita bahwa kalau orang bertanya asal muasal Songket
Songket Siak itu adalah induknya adalah Songket Trengganu. Kemudian setelah Tengku Enit membawa itu ke kerajaan Siak, terjadi akulturasi karena perbedaan posisi dan perbedaan sungai serta berbagai macam budaya yang ada di sini, sehingga terjadi crash culture atau silang budaya, sehingga antara Trengganu dan Siak itu ada kemiripan. Trengganu, Siak, dan Bukit Batu ada kemiripan, tetapi secara warna dan segala macam ada yang menjadi identitas masing-masing. Nah, kemudian ada koalisi besar dalam kerajaan Siak pada saat itu. Jika kita berbicara Raja Alam dan pendiri kota Pekanbaru, antara Raja Alam dan Raja Muhammad Ali itu adalah belah Bugis. Tetapi Raja Ismail dia kuat dengan pihak-pihak Melayu yang berada di Semenanjung dari kerajaan Trengganu. Jadi pada saat itu peta politik yang ada di Semenanjung, Raja Ismail disupport oleh kerajaan Trengganu, dan Raja Alam serta Raja Muhammad Ali disupport oleh Daeng Kamboja. Jadi begitulah struktur pemerintahan dan struktur politik saat itu yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Next one. Nah, ini kalau teman-teman ke Mempura, ini makam dari Sultan Ismail, dan kalau ini makam dari Raja Alam, Daeng Khadijah, Tengku Humbung Badriah, Said Osman, serta Raja Muhammad Ali yang berada di samping Masjid Raya Pekanbaru. Nah, ini sendiri berada di Mempura, berada di depan makam ayahnya. Posisinya di pojok, malah di perkebunan umum. Posisi dari Raja Ismail atau Mahrum Kudung, karena pas dia meninggal tangan satunya kuntum. Next. Jadi kalau kita berbicara peta politik pada saat itu antara kerajaan Siak, jadi sebelum Raja Ismail kembali menjadi raja, jadi terjadi Raja Ismail itu sempat berperang dengan Daeng Kamboja, dan kemudian setelah kalah bulan Oktober 1767, Raja Ismail kemudian mundur ke Bukit Batu dan Bengkalis, dan kemudian dua wilayah ini dikuasai oleh Raja Ismail. Akibatnya Syah Bandar III waktu itu yang bernama Datuk Bandar Jamal itu mundur karena dia memiliki kedekatan dengan Raja Alam, dan dia juga mendukung Raja Alam, sehingga dia memilih untuk mundur dan meninggalkan Pulau Bengkalis menuju Malaka. Itu nanti di buku Datuk Laksamana Raja di Laut Bang 4 itu ceritanya seperti itu. Nah, dari itulah kenapa kalau misalnya dalam catatannya Hitchman van Anrooy, Hendrik van Siak, dituliskan bahwa Datuk Laksamana Syah Bandar III Bengkalis itu meninggalkan Bukit Batu itu karena tahun 1767 Raja Ismail menguasai Bukit Batu dan Bengkalis. Itu bisa dilihat di surat ini. Ini sini Bang. Nah ini Raja Ismail, nah Bengkalis, Bukit Batu. Jadi posisi Raja Ismail itu ini Raja Ismail sedang berada di Bengkalis dan Bukit Batu. Jadi 1767 setelah perang kalah dia di Singapura. Jadi antara Daeng Kamboja dan Raja Ismail itu terjadi perang di Selat Singapura. Kemudian dia kalah dan dia mundur. Dia berlindung di Pulau Bengkalis dan Bukit Batu. Akibatnya dua wilayah ini dikuasai oleh Raja Ismail, dan Raja Muhammad Ali memilih untuk menguasai bagian dalam Sumatera. Dan Singapura yang di utara Pulau Singapura? Iya. Oh enggak, selatan. Dia memang di selatan. Itu. Jadi terjadi perang, dan sehingga Raja... Selatannya berarti ke Bintan? Enggak, perbatasan lah. Batasan antara Bintan dan Batam itu ya? Ya, depan pulau inilah, depan pulau belakang Padang. Posisi ininya. Nah, dari situlah terjadi perang, dan dua wilayah ini kembali menjadi dikuasai oleh Raja Ismail. Dan akibatnya Syah Bandar III, karena dia dulu mendukung Raja Alam, dia meninggalkan Bengkalis, kemudian dia meninggal di Malaka. Itu. Next ya. Next Bang. Banyak orang penting deh. Nah, sebetulnya kalau sebelum terjadi perebutan kekuasaan, jadi Raja Ismail itu memang awalnya sebelum terjadi perang, dia sudah menyurati abangnya, si sepupunya ini Muhammad Ali,
dia mengatakan dia memilih untuk menjadi raja di laut saja. Itu tertulis pada Hikayat Siak. Jadi dalam Hikayat Siak, konflik antara dua suku ini terlihat lebih jelas. Jadi awalnya itu adalah Raja Ismail menyurati Raja Muhammad Ali. Tersebutlah dalam surat mengatakan, "Hai Paduka Adinda, tiada sekali-sekali hendak menjadi raja di Siak. Biarlah Paduka Kakanda menjadi raja, dan bolehlah Adinda menjadi raja di laut." Dari inilah narasi kenapa Raja Ismail mendominasi laut. Karena dia sudah berjanji sama abangnya, abang sepupunya, "Aku mau selat aja, biarlah abang menjadi raja di kerajaan Siak." Tetapi 1768 kurang lebih, pada saat itu Raja Ismail masuk ke dalam, dia ziarah ke Mempura, dilarang oleh Raja Muhammad Ali. Jadi dikirimlah utusan dari Muhammad Ali. Utusan itu menyebabkan terjadi selek. Kondisi waktu itu lagi terjadi emosi yang uak-uak pada saat Hikayat itu dinuliskannya. Kemudian dinarasikan, dari situlah timbul keinginan Raja Ismail untuk mengambil alih kembali kerajaan Siak. Itu tertulis pada Hikayat Siak. Betullah seperti kata saudaraku, baik aku ambil juga negeri Siak ini dengan beraniku, dan kepada waktu ini boleh aku ambil, dan abang itu saudaraku Raja Abdullah akan lawannya bertikam. Artinya ada beberapa faksi yang saling mendukung sehingga antara Raja Ismail dan pasukannya itu ingin ribut dengan pasukan dari Raja Muhammad Ali. Tetapi dalam kondisi ini Raja Muhammad Ali didukung oleh pendukung dari raja-raja alam, sehingga secara perang Raja Ismail belum kuat pada saat itu, pada saat 1768. Next bang. Next ya. Next bang, banyak bang, pingsan nih bang. Nah, kemudian berseteru. Tahun 1774 Raja Muhammad Ali, kemudian Raja Ismail kemudian pindah ke Tanah Putih, ke Sungai Rokan. Dia membangun kekuasaan di sana, dan dari situlah dia mulai melebarkan wilayahnya. Jadi cerita Raja Alam penguasa laut dilanjutkan kembali oleh Raja Ismail. Jadi Raja Ismail itu menguasai Kubu, Asahan, Batubara, Palembang, serta Bangka Belitung. Masing-masing wilayah ini dikuasai oleh Raja Ismail. Bahkan pada saat 1767 Raja Ismail pada saat eksil di Terengganu, dia berhasil masuk hingga ke Mempawah, perang Kalimantan Barat. Perang ini sampai Mempawah, dan di Terengganu dia membantu kerajaan Terengganu berperang dengan Kelantan. Jadi Raja Ismail ini cenderung lebih agresif. Jadi dia meniru tapak yang dibuat oleh paman dia, Raja Alam. Ya. Jadi hanya dia dengan kekuatannya dan pasukan-pasukannya itu bisa menguasai wilayah sampai dengan Kubu, Asahan, Batubara, Palembang, bahkan dari Segang sampai ke atas itu dikuasai oleh raja yang dulunya menjadi wilayah kekuasaan Raja Alam, kemudian menjadi kekuasaan Raja Ismail. Hal ini diperkuat oleh surat tahun 1773, gede emang, bawah. Nih, bawah ini. Lagi. Nah ini, jadi tahun 1773 itu ada sekitar 17, ini Enkleine ini 17 perahu yang dan sampan milik dari Raja Ismail menyerbu kerajaan Siak. Jadi Enkleine, perahu, sampang ini bukan sampang Madura tapi sampan. Kemudian yang digunakan Raja Ismail untuk menyerbu Siak. Tetapi dalam serbuan ini yang berlangsung pada 13 Oktober 1773 berhasil ditahan oleh pasukan Raja Muhammad Ali, sehingga 17 perahu yang berangkat ini kalah, sehingga Raja Muhammad Ali memperluas patroli pasukannya sampai ke Pulau Rupat. Jadi wilayah Pulau Rupat itu dulu penuh dengan kapal-kapal patroli gara-garanya serbuan 1773 oleh Raja Ismail. Setelah 1773, Raja Ismail kemudian memindahkan ibu kota pusat penguasaannya dari Bengkalis dan Bukit Batu ke Tanah Putih, Rokan. Itu. Next.
Jangan cepat-cepat kali. Hah? Minta kawan-kawan nanya. Ya tunggu dulu, ini baru nanya. Nah, gedein bang. Jadi kalau kita berbicara daerah mana saja sih yang dikuasai oleh Raja Ismail diantaranya? Geser bang. Lagi. Bentar. Nah ini. Jadi kalau ditanya wilayah-wilayah saja yang menjadi kuasaannya si Raja Ismail, Kubu, terus Pane, Asahan, Batubara, nah Kweda ini adalah Kedah. Perairan Kedah itu menjadi wilayah kekuasaan juga dari Raja Ismail. Jadi dia itu melanjutkan tapak yang dirintis oleh Raja Alam, sehingga sebagian wilayah yang berada di utara itu sudah menjadi taklukan dari Raja Ismail, dan mereka membayar upeti kepada kerajaan Siak. Itu ada tanya? Siapa yang nulis nih? Cacing bener. Cacing ini laporan. Ini komplementer ada kayak sisipan gitu menceritakan bahwa posisi dari Raja Ismail itu sudah sampai kemana penguasaannya. Ini laporan kepada kepada Jan Kras. Jan Kras itu adalah Gubernur Jenderal VOC Malaka tahun 1770. Tuh. Ini laporan yang menyatakan bahwa ini kayak gini kan. Ini adalah posisi dari kapal-kapal dari Raja Muhammad Ali yang sudah menghadap sampai ke Selat Rupat. Ini kan Selat Rupat. Ini jadi kapal-kapal itu sudah masuk ke Selat Rupat untuk patroli mencegah si Raja Ismail ini untuk makin masuk ke dalam kerajaan Siak. Tuh. Zoom out bang. Ini suratnya 2 halaman. Sebelum masuk ke Pekanbaru, ada pertanyaan? Si bingung ya? Karena dulu banyak kali rajanya. Cukup bingung. Ya saya juga bingung bang. Yang ibu-ibu. Ibu Pak. Next ya bang. Kalau ada pertanyaan kita next dulu lah ya. Iya, Nanti kalau udah mulai agak pusing-pusing nanti bisa bertanya. Nah kemudian jadi sebetulnya posisi Raja Muhammad Ali ini tidak menguntungkan karena dia hanya menguasai dari hulu sampai dengan muara. Artinya dia terkunci. Nah kemudian seiring berjalan waktu 22 Agustus 1779 Raja Muhammad Ali kembali menjadi Raja Ismail kembali menjadi Raja Siak, dan Raja Muhammad Ali menjadi yang di Pertuan Muda. Artinya dia turun tahta lah. Itu kenapa begitu? Karena secara politik dia kalah oleh sepak terjang dari Raja Ismail. Artinya Raja Ismail terlalu luas, dia menguasai sampai ke Bangka Belitung, Palembang, sedangkan Raja Muhammad Ali hanya memilih untuk Petapahan sampai dengan muara Sungai Siak, yaitu Sungai Apit, sekitar situ saja. Jadi tidak terlalu luas wilayah yang dikuasainya, berbeda dengan sepupunya. Sehingga secara politik pun Raja Ismail itu lebih kuat dibandingkan dengan Raja Muhammad Ali. Digeser bang. Ini ada sebelahnya nih. Di zoom dulu bang. Sini. Ini aja kepala surat. Jadi ini adalah surat dari Sultan Ismail, Raja Ismail. Cuma uniknya Raja Ismail itu mengambil nama Raja Kecil. Jadi Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Dia tidak menuliskan nama Raja Ismail dalam surat, tapi kepala surat adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Artinya dia mengambil nama Raja Kecil. Sehingga begitu kita membaca surat ini agak hati-hati melihat periode sisi tahun. Raja Kecil 1722, dia 1779. Ini dia mengambil nama datuk dia, jadi Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Ini menceritakan bahwa wilayah kekuasaan dari Raja Ismail itu sampai ke Pane dan Bila. Bila ini ada sebuah sungai perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara, jadi sangat luas. Nah dari sinilah kenapa ada istilah Kerajaan Siak menguasai 12 daerah penjajahan, diantaranya karena sepak terjang dari
Raja Ismail yang terus merangsek hingga ke utara, dan sebagian besar daerah yang berada di utara itu membayar upeti kepada dia. Itu di zoom out dulu. Di sini. Nah ini Panay and Bila. Jadi ini adalah dua wilayah yang paling utara yang menjadi kekuasaan kerajaan Siak pada saat itu. Jadi kalau orang berbicara sampai di mana wilayah kekuasaan kerajaan Siak, sampai dengan Panay, dan juga Bila. Tapi kalau sekarang Panay itu di Aceh. Aceh Panay. Sampai situ. Jadi dia sampai sana, sampai utara. Jadi semakin ke utara dikuasainya gitu. Nah itu berdasarkan surat menyurat. Tetapi setelah dia pelan-pelan redup. Jadi setelah 1858, terutama setelah Kerajaan Siak, itu wilayah-wilayah ini tidak lagi menjadi taklukan kerajaan Siak yang dulunya membayar upeti kepada. Tapi ada berapa tahun juga sih ya? 50. Enggak, dari Raja Alam. Raja Alam itu 1761 1765. Dilanjutkan 1779 sampai dilanjutkan sama Muhammad Ali. Kemudian Ismail 1779 1785, 1779 1781. Raja Yahya 1781 1796. Syekh Ali 1797 sampai dengan 1811. Setelah itu baru pelan-pelan turun. 40 tahun juga ya? Iya. Sekitar 40 tahun. Ya lumayan lama ya. Lumayan lama, satu periode, dua periode kan? Berapa tuh? 4 periode lah ya? Masih kalah Pak Harto aja 30 tahun. Oh ya, lebih ke sini ya, Bang. Tapi bentuk kekuasaannya itu ada tercatat nggak sih? Maksudnya berbayar upeti kan? Bayar upeti. Ada upeti, misalnya 100 gantang beras, 100 gantang itu satu gantang 60 kilo. Kali lah 100 kali 60 kilo, segitu-gitu sih. Di sana tetap ada ya kerjaan-kerjaan kecil Iya. yang tetap diperintah juga. Tidak diperintah, tapi memang kayak yang bayar upeti aja sih. Karena secara struktural mereka tidak independen. Jadi kalau dalam membaca surat menyurat VOC itu, kayak misalnya asahan itu ditulis ke asahan, tetap independen gitu. Tetapi ada upeti per tahun yang mereka bayarkan kepada kerajaan Siak gitu. Federasi lah mungkin ya. Bisa. Nah, kalau lihat kekuatan si Raja Ismail sama Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali itu lebih besar. Maksudnya ada di dalam catatan misalnya Jumlah kapal. kapal perang. Enggak. kapal Jadi perang. dia cuma dituliskan penguasaan wilayah. Oke. Misalnya kayak sampai Panay, sampai Bila, sampai gitu aja. Kayak misalnya ada satu surat lagi yang lupa masukkan itu, upeti harus dibayarkan dari 3 kerajaan kepada Raja Ismail per tahun. Ada. Itu berarti dibantu sama VOC yang di Malaka juga? VOC hanya mengawasi. Mengawasi. Dia cuma giring aja nih, dibiarkan aja sama dia. Karena kan masih menguntungkan. Dia kan ini mengadu 2 raja nih. Raja Muhammad Ali dan sepupunya diadu. Jadi siapa yang menang itu akan jadi raja. Jadi nunggu aja mereka. Jadi Raja Muhammad Ali butuh amunisi dikasihnya, Raja Ismail butuh amunisi dikasihnya. Saling surat menyurat nih. Jadi kayak misalnya Raja Muhammad Ali karena beliau menguasai dari Petapahan sampai dengan Muara Sungai Siak, dia imbalannya berupa emas. Tetapi kalau Raja Ismail dia perak karena dia menguasai Bangka Belitung, Palembang. Jadi dia lebih secara upeti lebih banyak dibandingkan kepada VOC di Malaka. Gitu. Cuman rata-rata memang upeti mereka ini beras sih, tidak mengikat kayak misalnya emas berapa kilo, nggak ada seperti itu, tapi rata-rata beras. Telur ikan terubuk nggak ada ya? Oh, telur ikan terubuk itu tetap menjadi komoditas. Jadi itu nanti di akhir ini ada surat 1762 yang menuliskan bahwa komoditas penting kerajaan Siak itu gambir dan telur ikan terubuk. Jadi kalau ikan terubuk itu sudah menjadi pendapatan asli daerah PAD. Barang ekspor gitu ya? PAD. Next. PAD logo Geli-geli gitu ya. Pendapatan kerajaan. Nah, kemudian kita masuk ke di nama yang berdirinya Kota Pekanbaru. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan? Dikit no. Karena surat menyuratnya kalau banyakin masuk nanti bingung. Ya kalau mau detail kan jelas baca
Oh, ya, mau istri lagi ya ngobrol ya bisa, boleh. Kalau mau lebih detail lagi ya pergi sekolah. Iya, ya, betul. Sederhana. Sederhana aja. Yang dekat yang di US lah. Iya, ini bisa. Belanda aja langsung. Ingat, duit. Next, Bang. Nah, jadi kita masuk ke berdirinya Pekanbaru. Nah, si Raja Ismail ini hanya sebentar menjadi raja itu dari 1779 hingga 1781. Jadi 2 tahun periode dia memerintah, kemudian beliau meninggal. Nah, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Raja Yahya 1781 sampai dengan 1796. Ini termasuk pemerintahan paling lama dan paling stabil. Kenapa paling stabil? Karena mendekati akhir lah, di saat itulah dua rombongan Said mulai mengutak-atik kerajaan Syiah. Said Ali, Said Abdul Rahman, dan Said Zainal Jufri. Jadi pada zaman setelah mendekati 1790-an ini mulai diutak-atik, tetapi pada saat awal pemerintahan tidak. Jadi cenderung lebih stabil dan secara ekonomi cenderung lebih banyak ekspor impor dari kerajaan Syiah menuju ke Malaka. Nah, sayangnya pada saat Raja Yahya menjadi raja ke-6 dari kerajaan Syiah, beliau ini adalah raja ke-6. Raja Yahya sayangnya tidak ada kuburannya di Indonesia. Beliau dimakamkan di Dungun, Terengganu. Karena terjadi kudeta oleh rombongannya Raja ke-7, Said Ali, beliau meninggalkan kerajaan Syiah, masuk ke Kepri, kemudian berangkat ke Dungun, dan di Dungun dia meninggal. Sehingga satu-satunya raja yang meninggal dan dikuburkan di luar dari wilayah kerajaan Syiah adalah Raja Yahya. Kenapa dia dimakamkan di Dungun? Karena ayah dia adalah Raja Ismail dan kakek dia adalah Raja Terengganu tadi. Jadi dia memiliki ikatan Terengganu itu emosional. tidak menjadi wilayah Syiah ya? Terengganu? Enggak, ya? Enggak, koalisi. Iya. Koalisi dia. Ya. Ya, aliansinya kerajaan. Koalisi pernikahan kan. Koalisi pernikahan dengan Tengku Engit. Tuh. Nah, kemudian untuk menguji si Muhammad Ali agar tidak memberontak nih, karena tetap dia punya pasukan. Dia walaupun dia terkunci tetapi dia punya pasukan yang kuat. Kemudian dia dikunci oleh perjanjian. Jadi tahun 55 ada seorang ilmuwan sejarawan juga dari Belanda itu mengumpulkan semua kontrak zaman VOC dari 1601 sampai dengan 1799. Dalam salah satu kontrak itu tuliskan bahwa langsung di highlight Raja Muhammad Ali itu adalah sahabat VOC, terutama pasukan dan sekutunya. Jadi VOC itu dikuncinya, kenapa dikuncinya? Karena dia tidak ingin ada biaya besar lagi yang dibutuhkan untuk terjadi suksesi. Pasti terjadi peperangan, terjadi ada lagi butuh pengerahan pasukan, dan itu membutuhkan biaya sangat besar. Ini oligarki lah ya. Ya, tetap di perusahaan yang mengatur nih siapa-siapa yang menjadi raja, tetap dia sudah mulai diatur. Sudah mulai diatur dan dibuatlah kontrak-kontrak yang mengikat sehingga posisi Raja Muhammad Ali tetap terjepit. Tapi keuntungannya adalah Raja Muhammad Ali fokus berdagang. Dia mundur ke Senapelan dan Raja Yahya memindahkan ibu kota ke Mempura. Sinapalam dan Mempura adalah Mempura. Jadi si Raja Muhammad Ali mundurkan pasukannya ke Senapelan dan Raja Yahya memindahkan pasukannya ke Mempura. Nah, dari situlah mulai semakin fokus perdagangan antara kerajaan Syiah dan Malaka. Karena Raja Muhammad Ali tidak perang lagi, dia milih dagang. Aku udah ikut. Dia punya pasukan itu, tapi dia tidak terlalu banyak ikut percaturan politik pada saat itu. Dan bahkan Raja Yahya juga dapat dikatakan cenderung lebih tenang dibandingkan dan lebih stabil dibandingkan paman-pamannya sebelumnya, bahkan katu-atunya sebelumnya. Karena emang yang lain itu adalah biarlah gitu ya. Ya, sudahlah tugas-tugas nanti lah dulu gitu. Kami cakurin aja. Ya, bisa, boleh. Jadi apa hebatnya Muhammad Ali dalam penguasaan? Tunggu, ini dia. Jadi uniknya Muhammad Ali adalah sebelum dia mendirikan Pekanbaru, dia sempat menjadi Sultan Selangor. Jadi walaupun dia adalah Raja Syiah, Raja tua istilahnya, Raja tua itu adalah Raja senior yang memiliki pasukan tetapi tidak lagi menjadi kepala pemerintahan. Tetapi dia memiliki pasukan yang kuat sehingga
VOC menarik dia untuk menaklukkan Selangor, dan Raja Muhammad Ali sempat menjadi Raja Selangor selama 7 bulan. Jadi narasi ini ditulis oleh Elisa Neser dalam Tue Belerik Deringen van Malaka 1756, 1757 dan 1784, dimuat dalam majalah jurnal Bahasa, Ilmu Bumi dan Budaya tahun 1864. Narasinya ini, Raja Muhammad Ali sejak Mei 1784 hingga Agustus 1784 bersiap menyerbu Selangor. Kemudian pada 30 Agustus 1784 Raja Muhammad Ali menjadi Raja Selangor sampai dengan akhir tahun 1784, dan dilanjutkan oleh Said Ali, keponakan kesayangan dia, yang kemudian menjadi Raja ke-7. Selangor kemudian kembali direbut oleh Sultan Ibrahim Shah. Jadi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Selangor, Sultan ke Selangor, jadi mereka mengkudeta ini. Jadi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Selangor sebetulnya ada Mongol satu periode itu Siak. Nah, orang pasti bertanya kan, tidak, kita geser loh. Ini digedein. Surat 1785 menuliskan The Koning van Selangor, Raja Muhammad Ali. Jadi ini kontrak kayu sebetulnya. Jadi VOC itu diizinkan menebang kayu di Kerajaan Siak, tapi kepala suratnya adalah The Koning van Selangor, Raja Muhammad Ali. Karena dia masih memiliki pasukan yang kuat, sehingga untuk menebang kayu di Siak bukan Raja Yahya tapi dia. Nih, kayu itu apa? Untuk galangan kapal yang berada di Batavia. Tuh perjalanan kayu kita sebelum dan mereka tidak melobi Raja Yahya, tetapi melobi ini. Nah, ini adalah The Koning van Selangor, Raja Selangor. Walaupun 6 bulan, tetapi dia sempat menjadi, nah sayangnya memang dalam, mungkin malu kali ya, dalam struktur, dalam galur Raja-Raja Selangor, yang ini tidak ada. Tapi secara surat menyerah resmi, bahkan kontraknya pun ada. Memang itu tuh The Koning van Selangor. Aku lupa tadi tidak ketemu yang udah download dah. Kepala surat itu memang The Koning van Selangor, Raja Muhammad Ali. Jadi di Selangor dia tidak diakui ya? Tidak diakui, tetapi dia memerintah dan dia mendapatkan, dia ada kontrak. Tetap Sultan Abdurrahim Shah yang nanti setelah, jadi dia hanya 6 bulan Bang. 1785 itu dia sudah tidak terlalu definitif lah. Karena Said Ali tidak sekuat, waktu itu belum sekuat dia pasukan-pasukannya. Tetapi secara surat menyerah VOC, kontrak-kontrak VOC, tetap kepala surat The Koning van Selangor itu Raja Muhammad Ali masih tertulis. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Kenapa? Karena kalau kita melihat timeline dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, kalau kita baca lagi dari narasinya si Elisa Netzer, bulan Mei itu Raja Muhammad Ali berada di Selat Morong, Pulau Rupan. 23 Juni 1784 tiba-tiba berdirilah sebuah pasar yang bernama Pekanbaru. Kampung Bandar. Ya. Apakah mungkin satu orang yang selama bulan Mei 1784 hingga Agustus 1784 berada di laut dan berperang di Selangor, tiba-tiba pulang membangun sebuah pasar bernama Pekanbaru. Dan bernama Pekanbaru. Nah, itu masih sebuah perdebatan sebetulnya, karena kalau kita bicara dengan yang orang yang terlibat dulu dalam pembentukan narasi hari jadi Kota Pekanbaru, mereka mengatakan bahwa mereka pernah melihat surat dari Imam Suhail yang mengatakan bahwa 23 Juni 1784 Pekanbaru berdiri. Tetapi kalau kita lihat historiografi sejarah, sejak Mei 1784 hingga Agustus 1784 dia berada di Selat Malaka, di Selat Morong, kemudian baru masuk ke perairan Selangor, dan kemudian baru perang di Selangor. Artinya dari rentang bulan Mei hingga Agustus beliau tidak berada di Pekanbaru. Nah, ini masih mancing polemik. Karena apakah betul orang yang berada di Selat Malaka itu tiba-tiba pulang, aku 23 Juni pulang lah bikin pasar gitu, terus sebenarnya perang lagi gitu. Itu secara historiografi masih mengundang perdebatan, tapi sayangnya memang
sempat ngomong sama Pak siapa? Pak Jamil. Hah? Pak Jamil. Kan yang di dekat Unrinya tinggalnya. Suwardi. Pak Suwardi, beliau menyatakan beliau melihat surat dari Imam Suhil itu. Buktinya? Yang Nah itu nggak tahu. di mana simpannya? Buktinya tidak ada, tapi waktu kita ngobrol itu nanya memang Iya. pernah Pak lihat. Pernah Saya lihat? pernah Iya, lihat. saya pernah lihat. 2 kali pertanyaan tetap menyatakan itu. Karena aku berpijaknya adalah ini. Mei 1784 hingga Agustus 1784 dia tidak berada di sini. Kondisi Selangor waktu itu aman apa tidak aman? Aman karena VOC sudah menggempur habis Riau. Apakah ada kemungkinan ini pakai kemungkinan Ya, pula ya? Ya tetap Oke. berhipotesa kan. Jadi hipotesa gini, ketika Selangor aman dan dia punya kontrak kayu dengan si Belanda, pulang ke Jabah. Kurus Tetapi kayu, kontrak ini bang di semua bang bulan di Zoom tanggal 14 Mei 1785. oh Tetap kepala suratnya ada Sultan Van Salengore. Ini keponakan dia, Said Ali nih yang di sini nih. Tapi tetap dia definitif. Nah ini masih menyangkut 1785 sudah ya, Ya, kontrak kayu itu ya. ya. Jadi ngapain dia pulang ke? Nah itu pertanyaan selanjutnya adalah selama sejak Mei ini dia berada di Selat Morong nih, ngumpul pasukan. Berhenti dia di Rupat, berhenti sebentar karena Rupat kan juga termasuk pelabuhan tanda kutip mereka. Kemudian mendekati Juni, mereka mulai bergerak ke arah Selangor. Nah di Selat Malaka itu mereka berhenti sebentar. Nah kemudian karena terjadi perang di Teluk Ketapang antara Kapitan Van Bram dengan Raja Aji Fisabilillah, perang banyak di sana. Begitu Raja Aji Fisabilillah meninggal, masuklah rombongan mereka ke dalam, ke arah Selangor. Bisalah mereka menaklukkan Kerajaan Selangor selama hampir 1 tahun. Ini masih polemik nih, karena secara historiografi belum kurang tepat kalau kita merunut ke bukti-bukti yang ada ya. Tapi tetap aku tanya kepada Pak Suwardi, mereka melihat bukti itu gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kemana bukti itu? Kalau misalnya mereka melihat bukti itu, tentu barang itu ada mestinya. Iya. Atau Seharusnya. timelinenya salah nggak? Timelinenya itu dasarnya kepada tahun Hijriah yang ketika kita konversi kan jadi polemik Nah, nih. di Zuhur, Benar kak 23 Juni? Nextnya. Nah, ini kita ini kan lagi nextnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara Pekanbaru dalam narasi Pekanbaru, jadi ini kan Juni 1784 Raja Muhammad Ali mendirikan sebuah pasar. Ini yang pernah yang selama ini kita tahu kan. Kemudian terjadi perang di Teluk Ketapang, Raja Ali Haji kalah, Raja Aji Fisabilillah kalah. Kemudian semua posisi perdagangan berpindah dari Riau menuju ke Pekanbaru. Karena semua kapal-kapal pindah karena wilayah Kerajaan Riau sudah dikuasai habis oleh si VOC. Jadi mulailah terjadi peningkatan perdagangan. Sayangnya surat-surat 1784 itu hanya menuliskan Siak. Kita harus bisa menebak nih Siak mana nih? Siak Senapelan kah? Siak Koto Tinggi kah? Siak Mempura kah? Atau Bukit Batu? Mereka hanya nulis Siak. Kapal masuk keluar selalu ditulis Siak. Tetapi memang terlihat peningkatan kapal yang keluar dan masuk dari pedalaman Sumatera sampai 100 lebih per bulan. Kalau kita misalnya bicara tentang pendirian pasar itu, Ya. katakanlah seperti itu pasar dalam pengertian itu apakah sebuah wilayah yang ada administrasi tertentu, ada bangunan tertentu, atau ada sistem tertentu yang dibangun? Sebetulnya kalau kita berbicara dari surat menyurat VOC bang, kalau dilihat itu pasar itu dia dapat dikatakan pelabuhan sebetulnya. Pelabuhan, jadi kayak waktu 2 bulan Agustus 1763 bagaimana Raja Alam memindahkan pasar, mereka dia tulisnya pasar tuh. Pasar dari Petapahan ke Senapelan, ke Cinapalang. Artinya ada terjadi pemindahan pelabuhan. Sayangnya surat menyurat ini tidak begitu jelas menceritakan benda Allah yang bernama Pekanbaru. Hanya dituliskan di Hikayat Siak. Jadi pada zaman pemerintahan Raja Yahya di awal-awal berdirinya Pekanbaru itu pernah kejadian orang-orang 5 kota
Beginang, Kampar-Puo, Rubio, Salo itu menyerbu Pekanbaru dan dibantu oleh orang-orang dari Petapahan. Dalam IKSI sudah ditulis Pekanbaru. Nah, pada saat William Marsden melakukan survei History of Sumatra, dia sudah menuliskan Pekanbaru itu adalah sebuah pasar. 1784 surveinya. Peta itu baru keluar 1829. 1784 mereka survei, 1829 baru keluarlah peta yang mengatakan ada narasi Pekanbaru. Tetapi tulisan Pekanbaru itu yang bisa dilihat di antara di KSIA. Biasa bang? Nah ini dia narasinya dalam KSIA itu. Sudah Pekanbaru namanya. Dan orang 5 kota semuanya hilir ke Pekanbaru, hendak melanggar Pekanbaru, artinya hendak menyerbu Pekanbaru. Dan Baginda, ini adalah Raja Yahya, pun hilir ke Pekanbaru, lalu naik menghadap ke Paduka Ayahanda, ini Raja-Raja Muhammad Ali, dan menyembah Petapahan. Tidak berapa lama, orang 5 kota pun datang 3.000, jadi ada 3.000 orang dari Bangkinang, Puo, Salo, Rubio, Air Tiris, menyebut Pekanbaru, dan Said Ali sebagai keponakan dari Raja Muhammad Ali menjaga kota. Said Abdurrahman, raja pertama kerajaan Pahlawan yang bergelar Said, ini adalah Said Abdurrahman, menjaga benteng, kubu, bukan kubu sana rohil tapi kubu benteng. Dan orang 5 kota pun datang melanggar, artinya perang. Nama panglimanya adalah Paduka yang kasat. Merapat kubu Said Abdurrahman, dan apabila dekat, maka dibedil oleh Said Abdurrahman akan Paduka yang kasat. Meninggallah dia, dan orang 5 kota pun lari undur ke hutan. Aku lagi mencari narasi ini, karena narasi 1784 sampai 1783 sampai 1785 masih acak di surat merah VOC. Tinggal mencari narasi terjadi perang di hulu Sungai Siak. Kalau misalnya 1785 kita tarik di sini, berarti Penaman Pekanbaru memang sekitar itu. Tapi kalau 1787 atau 1786 terjadi pergeseran tahun. Karena tidak mungkin seorang raja yang awalnya dia berperang di tengah laut, kemudian dia bilang, aku bikin pasar lah ya. Kenapa aku perang bikin pasar? Lalu seorang lagi dia kan secara logika bodoh-bodoh ya, nggak mungkin itu aku ya kan, karena melihat dari historiografi timeline Ya, kejadian. belum ada data yang bisa mendukung lagi. Gitu, Yes. Ya. Artinya kalau kita bicara seperti itu kan bicara jadi filsafat ya. Ya. Menduga-duga Kemungkinan. Betul. tanpa data itu. Ya, karena hanya dituliskan ini terjadi perang di hulu. Artinya ada orang-orang 5 kota yang menyerbu sebanyak 3.000 orang. Dan Said Abdurrahman, Said Ali itu menjaga kota Pekanbaru. Karena dilihat bang, semua yang ke halaman sebelumnya, yang sedangkan di sini saja dia masih dikatakan sebagai Raja Selangor. Nih, The Koning van Selangor, The Koning Rajo Selangore, Raja Selangor, Selangenor boleh, Raja Mohammed Ali, Mahomet. Selangor. Kayak Sunda gitu. Selangor. ya boleh, nggak ada yang salah. Itu tidak masalah kalau itu. Yang masalahnya kayak gini nih lah. Ini cuma ada konsonan aja semua. Biar aja lah. Enggak. Apa kok bang? Jurnal. Itu jurnal kok. Jurnal. Skrip ya, skrip. Ya skrip, betul. Bukan cheat gitu ya bro. Ini jurnal. Jurnal untuk Indisni Indonesia. Tal ini adalah bahasa. Lan ini ilmu bumi. Vulkan Kunde antropologi. Udah ini ya, udah transdisiplin. Kitanya aja salah. Kita ya lambat. Mereka udah pakai jurnal. Ini masih orang jauh. Kita kan 2023 belum juga lulus. Wah ini justru. Anggota IPK ya. Kalau mau nanya, tidak ada hubungannya sebenarnya. Nggak usah. Pendirian apa? Pendirian pembangunan Masjid Raya itu berapa? Ada 2 hipotesa. Pertama itu emang dibangun oleh Raja Alam. Hipotesa masih, karena tapaknya kan ada. Kemudian setelah itu masjid ini runtuh dan bergeser 14 langkah sebelah kanan, dibangunlah sama Sultan Syarif Qasim II. Sekitar 19 Langkah sebelah kanan dari tapak lama, Masjidul Alam.
Nggak berarti yang sekarang ini baru ya? Baru 1920-an. Nah, 20. Ya udah 100 tahun juga bang. Tapi kan nggak ada nampak ya lah itu. Udah 100 juga loh. Jangan memancing-mancing ini. Nah, tadi aku mikirnya tuh, wah ini menarik nih. Nah, karena kalau yang lihat perjumpaan presentasi sebelumnya bang, itu kan memang ada dalam surat menyurat 1764 itu kan diceritakan bahwa Raja Alam mengundang semua orang-orang bahkan sampai Bukit Batu untuk datang ke Senapelan karena dia sedang membangun istana. Kemungkinan besar ini masih hipotesa ya. Selain istana dia juga mau masjid. Ya kan ada tadi itu ada ini jaya sebenarnya. Ada penyerbuan apa namanya dari 5 Petapa. Ini kota, ya, ya. Atau zaman modernnya penyerbuannya situsnya gitu loh. Ya. Bisa aja kayak gitu. Nggak tahu kalau itu, tapi yang jelas Ya itu. secara ini ya, secara cita-cita boga ya, nggak apa-apa. Karena memang aku yang masih menjadi pertanyaan di kepala aku adalah periodisasi ini. Mei 1784 hingga Agustus 1784 dia nggak di sini. Tiba-tiba dia pulang perang dengan, ntar ya aku bangun pasar. Tiba-tiba maksudnya tiba-tiba 23 Juni itu. Iya itu, aku masih kalau ketemu suratnya, ketemu surat tadi yang menceritakan bahwa memang ada perang di hulu, yang di hulu Sungai Siak, artinya terjadi perang Petapahan itu antara 5 kota dan Pekanbaru, dan ketemu tahunnya misalnya 1787, 1786, itu masih bisa kita, oke, berarti ada pergeseran tahun sekitar berapa tahun lah. Tapi ini belum ketemu aku suratnya, sehingga masih baru ketemu Hikayat yang menceritakan tentang Pekanbaru itu sudah ada. Pekanbaru itu sudah ada, cuman tahun Pekanbaru ini diceritakan dalam Hikayat ini belum ketemu. Ini tahun berapa nih periodisasinya? Karena Raja Yahya itu memerintah 15 tahun. 1781 sampai dengan 1796. Tuh. Kalau hipotesis yang di luar itu misalnya bukan di luar dokumen yang ditemukan lah, ya mungkin ada orang nulis buku gitu ya. Kayak Bernard itu kan buku. Bernard membahas itu. Bernard membahas tentang kacuan. Jadi artinya kerajaan Siak ini adalah terdiri dari berbagai macam ras dan itu saling support each other. Kayak ada orang laut, orang Arab, ada Jawa, ada Bugisnya, ada Minangkabaunya itu. Kalau Bernard sudut pandangnya adalah kerajaan Siak adalah kacuan. Artinya kerajaan multi etnis. Dia tidak melihat pembentukan sebuah kota atau wilayah atau apa, karena dia hanya melihat kayak terjadi Raja Alam itu menyerbu Petapahan. Dia cuma di situ saja. Dia tidak menceritakan bahwa setelah menyerbu Petapahan, Raja Alam mendirikan kerajaan, mendirikan istana di Pekanbaru sekitar 1764. Tapi Senapelan tetap ditulisnya. Yang dalam surat ya. Itu yang masih mengganjal di benak karena Ganjil. ya. Karena dari surat saja sudah dia masih koningfan Selenggore itu lama dia periodisasinya. Kondisi Pekanbaru sudah ada orang. Udah dari Batis Senapelan, belum lagi orang-orang Petapahan yang datang ke sini berdagang sudah ada bang. Tuh. Karena bang, kalau kita lihat dari next. Nah, ini kalau kita baca dari Hikayat Abdullah yang dikarang oleh Abdullah bin Abdul Qadir Al-Munzi, itu cari aja di Library of Singapore, ada Hikayat Abdullah namanya. Salah satu babnya itu ditulisnya plus minus abad ke awal abad 19, abad 20 19. Berarti di sekitar 1800-an awal. Ayah dia, Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Ibrahim, itu sudah berdagang ke Pekanbaru. Pekanbaru ditulisnya. Tapi ada lagi garis miring Senapelan. Tuh. Ini versi hikayat ya. Jadi dua hikayat ini sudah menceritakan sebetulnya tentang Pekanbaru, tapi yang menjadi mengganjal itu adalah periodisasi dari benda Allah ini sebetulnya. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa gitu. Oke lah, ini 1800-an awal ya. Tapi ini terjadi perang di hulu itu. Ini masih mencari nih, belum ketemu. Semua ketemu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak ya? Nah ya. Yang dinamakan waktu itu membuat apa? Pasar. Pekanbaru. Ya. Pasar. Itu memang dari nol gitu kan ya. Tiba-tiba menjadi ada. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan juga, karena kalau berbicara dengan surat-surat kayak zaman Raja Alam itu, dia memindahkan pelabuhan.
bukan pasar. Pelabuhan dan kurung pasar yang sudah ada sejak zaman Raja Tengku Buang Asmara sekitar 1746. Tuh, jadi itu masih ini juga berkecamuk Lebih tinggi. Hah? Dia dari mana? Mana? Pemindahannya itu? Dari yang mana? Yang itu dari Mempura ke Senayan. Itu masih menjadi pertanyaan juga. Kalau yang ini narasi pasar ini, apakah emang mendirikan kita bikin pasar ya kutu. Karena dalam syair Perang Siap pun putus. Syair Perang Siap hanya menceritakan tentang Raja Ismail perang dengan Raja Alam. Perang 17 Senapan nggak ada kan? Senaplan sudah ada. Senaplan. Iya. Dan terus Senaplan ini diganti jadi Pekanbaru. Iya. Ya maksudnya gini, apa namanya? Senaplan tetap ada, tetapi Senaplan itu wilayah yang sudah ada gitu. ya Udah ada perkampungan, udah ada ini gitu kan. Karena nampaknya memang jalur Dan juga sudah, ini kan biasa ada. juga digunakan seperti dari daerah Kampar, dari daerah Sumatera Barat mungkin ya sudah mulai ada perdagangan itu. Ini paling cocok untuk mendirikan pasar. Ya. Gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, tetapi memang pertanyaan ini Bang, aku yang masih mengganjal tuh dua yang ini juga kok tiba-tiba kita bikin pasar ya? Perang. Ini. Oh ya teman-teman gini ya, jadi kalau kita mempelajari sejarah itu mungkin bisa kita bagi tiga. Pertama itu sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah budaya gitu. Jadi kalau teman-teman mau memperhatikan satu bagian dari situ ya nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak tadi ya, ada apa namanya songket misalnya. Nah bisa diarahkan pertanyaan ke songket karena itu sejarah budaya ya. Maksudnya, bisa. kalau misalnya bicara tentang perdagangan itu berarti sejarah ekonomi gitu. Ya, komunitas. Termasuk pembangunan katakanlah itu pasar itu sebenarnya ekonomi juga gitu. Arahnya ke ekonomi. Ini masih pertanyaan nih. Kalau perang politik, sejarah politik gitu. Masih pertanyaan besar karena secara realisasi beliau di laut gitu. Kalau itu aja. Macam mana cara belum ketemu sih? Tapi kalau ada ketemu surat yang perkuat ini karena ini ditulis oleh ini kan konsensus kesepakatan bersama pada saat itu gitu kan tahun 70-an. Kemudian almarhum Manggali kan bikin buku Sejarah Pekanbaru, beliau menuliskan ini memang dari catatan Imam Suhail. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah catatan Imam Suhail itu apakah masih ada atau tidak kan itu? Di mana bisa kita lihat? Kalau itu penting, seharusnya itu dimuseumkan, ya Bang ya. Yes. Nah, seharusnya tuh, karena konsensus itu kan 1980, 1975 atau 79 gitu. Kemudian 80 almarhum Manggali bikin buku Sejarah Pekanbaru. Nah, dalam buku beliau memang sudah ditulis berdasarkan catatan Imam Suhail pada 23 Juni 1784 Raja Muhammad Ali bersama Empat Datuk sepakat mendirikan sebuah pasar atau Pekanbaru. Tetapi begitu kita lihat timeline perjalanan beliau, Mei sampai Agustus mereka dia masih di laut, masih wajah tuntang masih gitu sih sebenarnya. Itu baru sepakat aja. Apa? Baru sepakat aja bangunnya nanti. Baca gitu. Kita tahu. Bisa jadi gitu. Kita tahu. Habis aja perang lagi. Dan narasi berdirinya juga jadi membingungkan karena di situ sudah ada orang apa disebut didirikan ya. Ya. Kalau kira-kira yang tadi masuk akal, misalnya si Senaplan sendiri kan udah ada, terus misalnya udah ada pasar. Oh ya udahlah dibesarkan nih pelabuhannya, karena untuk ekonomi kan, biar ini menjadi. Ya bisa, tapi kan narasi mendirikan itu, Wak. Kenapa memilih mendirikan gitu? Kenapa tidak mengembangkan Senaplan menjadi Pekanbaru? Nah, bisa jadi kan begitu. Mungkin istilah dulu nggak ada ya. Nah, aku masih Invention ya. Inventor. masih bertanya-tanya itu adalah VOC ini kan mendokumentasikan dengan rapi kan. Part yang itu tuh tidak ketemu gitu. Istilah Pekanbaru itu sebagai istilah. Nah, aku potong dulu Bang. Ya. Pekanbaru dalam peta itu 1784 itu sudah dipetakan, namanya Pekanbaroe. Sudah terpetakan memang 1784. Sebagai nama ya. Sebagai nama. Nama wilayah. Tapi peta itu baru launchingnya 1829. Dibuat 1784 launching 1829. Raffles meniru William Marsden. William Marsden itu antropolog dan juga tentara.
dia melakukan survei di Sumatera, bikin buku nama History of Sumatera. 1784 dia keliling sampai dengan 1785 keliling di Sumatera. Nah, dalam salah satu narasi dia itu menuliskan bahwa ada sebuah pasar titik perdagangan yang berada di dalam Sungai Siak. Kemudian dari sana untuk menuju ke Petapahan masih butuh 2 hari lagi dengan kapal. Itu sudah dituliskan dia. Tetapi narasi Pakan Baroe dalam peta yang dituliskan Marsen itu baru terbit itu 1829. Artinya rentang waktunya terlalu panjang, terlalu lama untuk sebuah namanya sudah dikenal dan didirikan gitu. Ya, itu Mungkin terlambat cetak ya. tetap positif. Boleh. Saya jadi. Boleh. Dia ke sana tahun 1784. 84. Kan dia jalan-jalan dulu tuh, Pak. Iya. Ya, boleh. Nggak ada yang salah. Itu boleh berhipotesa, nggak masalah. Cuma tinggal nyari aja ketemu. Nah, ini bahan-bahan seperti ini kalau teman-teman orang teater atau orang-orang novelis atau apa, ya itu bisa dikarang sendiri di situ. Iya. Dia memang sifatnya, kalau ini kan bukan fiksi ya, kita bisa membuat fiksi dengan latar-latar itu ya. Ya. Buat versi sendiri bisa. Banyak Nanti bikin. ini diperdebatan pula oleh orang sejarah. Ini di mana dia padahal itu jelas. Itu novel. Novel kok diperdebatkan. Piye toh? Memang kadang-kadang penulisan yang berlatar belakang sejarah itu kadang-kadang orang menjadi rujukan orang umum gitu. Ya. Jadi seolah cerita itu bisa menjadi nyata. Tapi itu nggak apa-apa untuk cerita-cerita. Sama kayak ini kan, bahwa terjadi perang antara orang Kampar sama orang Pekanbaru. Ini kan kalau jadi latar belakang novel kan menarik tuh. Oh, bisa, ada perang. Oh cukup orang Pekanbaru. Habis kan bisa jadi begitu-begitu kan. Sampai 3.000 orang loh berangkat untuk menyerbu Pekanbaru. Kalah tetap. Karena lebih sakti. 3.006 orang. Siapa yang namanya? Satu nggak hadir loh. Absen ya. Next bang. Nah kemudian kita masuk ke akhir dari kelas malam ini. Jadi sebelum kopi menjadi komoditas unggulan dari pantai timur Sumatera, kopinya sebetulnya kopi Kampar. Sekitar 1800 awal sampai dengan 1864, kalau di Inggris sampai dengan 1870. Kita ada sebuah komoditas penting yang bernama gambir. Gambir ini menjadi salah satu sumber pendapatan kerajaan Siak juga pada zamannya. Kenapa penting? Karena banyak fungsinya, bisa sebagai obat luka, bisa sebagai pewarna kain, penyamak kulit, terutama untuk bikin sepatu-sepatu militer yang berbasis kulit itu pasti pakai gambir, menyamak kulitnya zaman dulu. Nah kemudian itu menjadi barang penting. Nah selama ini orang melihat bahwa gambir di Selat Malaka itu berasal dari Kepri, terutama setelah perjanjian Bugis Melayu 1720. Itu rombongan dari Daeng Celak membangun kebun gambir di Tanjung Pinang, kemudian mulailah terjadi perdagangan gambir. Tetapi sebetulnya kalau kita berbicara perdagangan gambir itu sejak 1717 sudah terjadi dari Pulau Bengkalis dibawa ke Batavia. Jadi kalau kita berbicara perdagangan gambir Pantai Barat itu sebetulnya jauh lebih tua 5 tahun dibandingkan dari gambir-gambir yang ditanam oleh para daeng yang berada di Tanjung Pinang. Jadi sekitar 1717 gambir dari Pantai Barat itu sudah berada di Bengkalis, kemudian dibawa dengan kapal menuju ke Batavia. Tetapi berbeda dengan gambir yang berada di Tanjung Pinang itu sudah dibudidayakan. Ada timeline yang putus dari perdagangan gambir. Jadi dari 1717 dia berdagang, kemudian kosong, putus. 1739 ada lagi, putus lagi. 1760 ada dan itu stabil. Artinya ada beberapa loophole, ada beberapa narasi yang hilang dari perdagangan gambir yang berada di pantai barat Sumatera menuju ke Selat Malaka. Tapi kalau kita berbicara identitas komunitas atau jalur rempah, selain timah, gambir termasuk salah satu komoditas penting dari pantai barat, dibawa via Indonesia menuju ke Malaka pada saat itu, kemudian Pineng dan ke Singapura. Next bang. Nah ini kenapa gambir? Karena setelah emas di hulu mulai berkurang dan timah,
mulailah para pedagang yang berada di Petapahan dan sekitarnya mulai berdagang gambir ke Malaka. Sebetulnya itu sudah sejak 1717. Jadi ada salah satu surat itu menuliskan bahwa 95.000 keping gambir berangkat menuju ke Batavia 1717 dibawa oleh kapal Tionghoa. Kemudian seiring berjalan waktu, setelah Pekanbaru, kita katakan tadi sesuai dengan narasi awal 23 Juni 1784 Pekanbaru sudah berdiri. 1787 pertama kali gambir itu menyentuh ke Pulau Pinang. Karena begitu Pinang berdiri, gambir dari pelabuhan Pekanbaru atau Sunda Pelan itu sudah sampai ke sana. Itu saking, jadi gambir ini sudah melewati berbagai rentang waktu perjalanan kerajaan Siak. Bisa bang? Itu diperkuat oleh ada sebuah surat namanya itu Malacca Secretis Tuken. Jadi ada sebuah surat yang sifatnya rahasia antara Gubernur Jenderal Malaka dengan Gubernur Jenderal Batavia pada saat itu. Dia tidak semua tahun dituliskannya. Jadi misalnya 1762, kemudian dia loncat ke 1767. 1780, 1779 kayak gitu-gitu. Jadi dia tidak runut, tetapi dalam salah satu suratnya dalam Batavia Secretis Tuken, bahwa jadi komoditas penting dari kerajaan Siak adalah Gutta gambir and Viskuiten. Jadi getah gambir dan telur ikan terumbu. Ini apa? Gutta. Berarti dari bahasa ini. Getah berarti dari bahasa Sanskrit kayaknya. Gutta perca. Gutta gambir ini getah. Getah gambir and Viskuiten. Dua inilah yang menjadi bahasa ada bahasa Awak ya. Rijal itu ya. Rijal Stone. Dua komunitas ini menjadi komunitas penting kerajaan Siak pada saat itu. Jadi sejak 1761 sudah terekam bahwa ini yang menjadi komunitas ekspor kerajaan Siak karena sudah habisnya timah dan emas yang berada di Petapahan, Tapung dan sekitarnya. Itu. Ini orang apa? Orang Kampar nak? Apa bang? Gambia. Iya. Gambiu. Dengan gambir beda. beda. Jangan disamakan. Jadi ini adalah salah satu narasi yang menceritakan bahwa ya memang kerajaan Siak itu penopang keuangannya adalah telur ikan terumbu dan gambir yang berada dari. Jadi gambir ini itu tidak hanya dari Siak saja, tetapi sebagian besar dari Kampar. Nah sekarang yang tersisa itu hanya di Kampar Kiri dan satu desa di Kampar Kanan bernama Desa Tanjung. Ada memang sebuah pondok gambirnya. Itu tahun 2000 berapa ya? 2020 itu pernah diajak sama Wan Harun ke sana. Dia jadi bikin tentang pertunjukan seni tentang jalur rempah. Dia ngangkat tentang gambir dan aku mau ke sana. Jadi ya gambir yang ada di kita di Riau yang dari Kampar Kiri ataupun Kampar Kanan itu adalah sisa dari perjalanan gambir yang terekam sejak 1717 menjadi komoditas unggulan di kerajaan Siak. Next bang, sebagai penutup, Stuken itu stok ya? Stuken ini kayak lembaran bang. Iya. Kumpulan. Ya. Jadi dia dalam surat itu ada Batavia Secretis Stuken. Jadi ya ini antar gubernur jenderal nih komunikasinya. Jadi tidak menjadi laporan resmi. Nah ini yang tersisa di Kampar Kiri, tanaman gambir. Perkanan. Apa? Kampar Kanan nih, sorry. Ini Kampar Kanan Tanjung. di Tanjung. Sekarang ya? Nah, aku mau 2020. Ini gambirnya. Moratakus. Ya. Moratakus. Dan ini adalah kemarin berebut sama Bang Yar juga. Ade juga telur ikan terumbu yang masih tersisa di. Ini bukan berak ya, tapi ini telur ikan. Warnanya gitu lah. Ini bentuknya kok ya enggak menyenangkan gitu. Tapi enak. Enak lebih. Wow lah. Ini adalah telur ikan terumbu asin. Dan harganya wow. Dikursifikasi, dikotakkan gitu ya. Iya. Oh, masalah dia rawak kan enggak rawak di Riau nih. Jadi ini sejak 1641 sudah menjadi komoditas identitas dari Provinsi Riau, Niwak, dan diperkuat oleh berbagai macam laporan. Dan ini sejak 1717, Mas. Jadi ini sampai hari ini masih
ada gitu. Ya, 2023 nih ya. Ya, walaupun kalah oleh tanaman kehidupan yang bernama sawit itu ya wajar. Kalau kita itu ini ica-icanya gitu ya. Ica-ica lah. Oh ica-ica. Tanya tidak pura-pura gitu ya. Kalau kita punya identitas ini sebenarnya kan paling tidak menggali situ. Yang belajar perikanan Ya. itu mungkin bisa ngembangin ini semestinya kan. Betul, sebetulnya bisa Bang, tetapi Di wilayah lain ada nggak yang bisa mengembangkan ikan yang sama ini dalam skala Taiwan. skala maksudnya Taiwan. ya. Taiwan. Betul-betul skala tambak gitu. Toh, Misalnya. Taiwan. Tapi beda jenis Belanak. ikan. Ya, Dia Belanda. Beda tapi maksudnya ada kemungkinan juga. Dia Belanda. Tapi kalau kita yang orang asahan sendiri pun memang tetap mendeskripsikan yang terbaik itu memang dari Bengkalis. Yang mencoba kecil kirain ya memang, tapi ya begitulah gitu. Kalau ini sejak 1641, kalau ini sejak 1717 masih bertahan. Walaupun tinggal 1-2 ceritanya itu, tetapi jejak 200, 300, 400 tahun lalu itu masih dapat kita temukan dan kita ceritakan kembali gitu. Apalagi ini terakhir cerita dari Acong lagi naik ya, wah harganya wah. Di Kampar Kiri harganya lagi naik, gambir. Gambir ya. Ya. Jadi sekarang orang tidak main kopi lagi, orang main gambir di Kampar Kiri. Berarti sejarah terulang ya. Ya, nggak tahu untuk apa komoditasnya. Nusantara akan bersatu kembali. Nggak tahu, bisa jadi. Kalau terjadi perang lagi, perebutan Malaka yang kedua, ya nggak tahu juga gitu. Sebenarnya kalau kita ngelihat sejarah dalam apa ya, dalam perspektif ekonomi, budaya, perekonomian gitu, kan menarik sekali nih ya. Sebagai sebuah, kalau ada yang menulis gitu kan tentang gambir saja gitu kan, sebenarnya menarik. Cuma di sini tuh kendalanya, kalau di Undri misalnya ya, kendalanya Undri itu lebih banyak menyibukkan diri pada pembelajaran sejarah gitu, daripada studi sejarah, karena dia berada di Ini sedang diteliti oleh salah seorang dosen dari NUS nah, kan? Singapura juga. Singapura. Jadi dia lagi bikin penelitian kemarin itu gara-gara foto ini naik kan memang macam mana orang Singapura bisa dapat akses ke Bengkalis kan? Akhirnya Bawa ke Pekanbaru. si dosen itu ya bertanya bahwa ini macam mana Benggala ini gitu ceritanya gitu. Karena dari 1641 itu sudah tercatat. Ini menjadi barang penting yang dilihat oleh kerajaan Johor disambung oleh kerajaan Siak gitu. Ya artinya kalau memang dia dulu pernah punya sejarah yang begitu gemilang, ini hanya perkara ikannya punah lah katakan gitu ya, kan bisa menjadi isu global. Jadi bagaimana ini kan menjadi kaviar dari Asia Tenggara lah bahasanya kan begitu. Pak Kir Johari kan menuliskan ini adalah kaviar dari Asia Tenggara gitu. Tapi kan cerita ini kayak dianggap dongeng. Aku pun karena kemarin lebaran dapat dari teman, ternyata emang ada beberapa orang Bengkalis masih mempertahankan tradisi ini. Mengasinkan telur terubuk. Ya, di luar ada sebuah syair yang hilang. Jadi kemarin itu sempat Bang Yar ketemu siapa? Rido. Ya, Ridosnya kan. Rido itu skripsi ya Bang ya, atau tesis. Skripsi dia itu menceritakan tentang syair ikan terumbu. Nah, dalam sisi sejarah, syair ikan terumbu ini adalah termasuk manuskrip yang diminta oleh Raffles. Jadi tahun 1810, Raffles itu menyurati Said Ali. Dia meminta dikumpulkan 3 manuskrip dari Pulau Sumatera. Pertama kitab Undang-Undang Minangkabau, yang kedua adalah Sulatus Salatin, kitab sejarah Raja-Raja Melayu, dan syair ikan terumbu. Sayangnya penyairan syair ikan terumbu itu hilang karena terakhir itu yang berdasarkan narasumber yang skripsi itu dianggap syirik, sehingga kita belum ketemu nih pola penyairan syair ikan terumbu itu seperti apa. Apakah nana atau nana, kita tidak tahu nih, karena syair ikan terumbu itu sebetulnya adalah mantra memanggil hantu yang mendiami Tanjung Jati. Ada 17 hantu, nah dia komandannya itu adalah Jinjang Raja. Jinjang Raja ini adalah hantu terumbu. Nah, itu dalam manuskrip yang dikumpulkan oleh Raffles, salah satu yang dari Sumatera, Raffles meminta itu. Raffles sendiri dia dapatnya Dari Said Ali, Raja ke-7. sudah syair ya. Sudah dalam bentuk buku. tertulis. Tertulis ya. Bukan Sudah dituliskan. Bukan. dituliskan. Ya. Karena itu mantra untuk memanggil si hantu tadi untuk melakukan semak terumbu.
Kalau di daerah Bengkalis atau daerah sekitar banyaknya ikan terumbu ini, ada nggak orang mencoba budidaya gitu? Walaupun Undri sempat mencoba, tapi pada saat proses pemijahan gagal. Banyak faktor lah bang. Ya sebenarnya memang ini masalah rumit ya. Mungkin teman-teman di sini pernah tahu ini saya tahunya Jepang ya, tentang budidaya ikan tuna. Jadi tuna itu kan nggak bisa dibenihkan secara non alami. Jadi pemerintah Jepang karena kebutuhan tuna itu sangat tinggi, memberikan dana riset selama 10 atau 15 tahun untuk ada 5 universitas yang ditunjuk, saya lupa nama universitasnya. 5 universitas ditunjuk, dikasih dana 10 tahun gitu untuk riset bagaimana tuna bisa dibudidayakan gitu. Jadi itu gagal, di mana-mana gagal. 10 tahun ini gagal semua. Akhirnya pemerintah Jepang tidak mau memberi bantuan lagi, hasilnya nggak ada gitu ya. Tapi ada sebuah universitas, saya lupa namanya itu, kita bertahan yuk katanya. Duitnya dari mana? Nggak ada duit. Jadi biar ada duitnya, kita bikin lele dulu lah, kira-kira kayak gitu. Udahlah, kita ternak lele aja dulu, dari duit lele kita gunakan Putar lagi untuk riset diputar. Segitu mereka fokusnya gitu. 25 tahun berhasil. 25 tahun berhasil, bayangkan itu yang diternakan sekarang tuh duitnya berapa ya. Nah selama sepanjang riset itu, kan sebenarnya hasil dalam jurnal selalu ada. Ya. Ini kan terus di ini kan ya. Dan akhirnya mereka lah memegang paten utama universitas. Kebayang nggak berapa kayanya universitas itu sekarang dari bisnis itu. Ya. Jadi mereka akhirnya menemukan bahwa suhu ideal itu kalau nggak salah itu 24 derajat. Di Jepang waktu itu tidak ada. Hanya ada satu waktu entah di musim panas atau musim apa gitu, yang sebuah laut itu yang paling cocok cuma di situ aja gitu. Itu yang 24 derajat. Iya. Stabil. Yang bisa membuat benihnya. Nah kalau udah tahu semuanya kan bisa debat lain kan gitu, itu aja ceritanya gitu. Nah itu contoh. Jadi kalau kita bilang ini sulit, tadi memang sulit. Orang yang dikasih dana aja 5 universitas di Jepang lagi ya, yang kerjanya ikan aja tuh, itu udah tamat riwayatnya. Dan cuma ada tetap orang idealisme sebuah universitas yang tetap bertahan meneruskan riset gitu. Jadi memang barang susah gitu. Ya. Kalau mereka nggak pernah melihat berhasil model-model gini, ya mereka begitu coba 2 tahun 3 tahun riset nggak bisa nih, selesai. Karena kan kalau kita berbicara identitas Riau ya bang ya, ini aku pribadi ya, dua inilah sebelum kita berbicara yang jauh ya, kita berbicara sawit adalah pohon kehidupan, karet adalah tanaman unggulan segala macam, itu nanti kopi kampar adalah sebuah cerita mitos, itu nanti dulu nih. Justru sebetulnya lebih ada ini yang masih bertahan ternyata. Dalam ketidakjelasan itu mereka, tapi meskipun ini sebagai konsumsi pribadi, kalau ini kan konsumsi pribadi nih, ini konsumsi pribadi dia masih eksis sampai sekarang gitu. Jadi yang 1641 itu masih bisa kita lihat nih, walaupun tinggal ya kawan aku tuh bilang musiman banget ya, nah pasti juga kemarin kebetulan aja ada yang antar ke rumah, akhirnya emak bikin segala macam. Nah ini juga 17-17 sudah diperdagangkan, masih bertahan gitu. Bahkan ada orang yang masih mentradisikannya kan, ya. Artinya dia nggak putus sebenarnya. Nggak putus, tetapi memang dari ini ada yang putus penyairannya. Ya. Pelafalan mantra itu menjadi putus. Kenapa? Karena di masyarakat itu sudah dianggap syirik. Sehingga kita kalau berbicara syair terumbu itu yang memang diminta oleh Raffles, yang sudah diincar oleh Raffles, itu nggak tahu lagi. Macam mana pelafalannya, macam mana yang ikan terumbu, ikan puaka bersemayam di Selat Malaka itu macam mana cara pelafalannya? Tradisinya nggak ada ya. Berarti kita berkesimpulan agama yang bikin. Nggak tahu. Nggak tahu. Apakah agama? Nggak tahu ya. Aku sih melihatnya bahwa pertama dari sebuah ini kan ritualnya mendekati mitos nih Pak. Gramber 1867 aja dia kebetulan ketemu dukunnya. Setelah itu putus cerita dukun itu, kebetulannya Gramber ketemu dan dia menuliskan dan dia ikut prosesi. Putus. Nah, akhirnya ada beberapa benda yang memang harusnya ada tidak jadi ada. Ada yang fungsi batin misalnya. Batin itu ada 4 batin di Bengkalis. Penebal, Bengkalis, Sungai Alam atau berupa Sendera, dan itu diperkuat oleh Raja Siak, Sultan Siak dan Laksamana Raja di Laut. Artinya ada 6 fungsi vital.
Nah, 4 batin ini ditambah dengan bininya. Nah, ada 2 lagi nih, dukun, bomonya, dan bidu. Artinya ada 8 identitas. Itu punah ranah semua. Dukun sama bidu tuh Beda. Dukun adalah orang tempat masuknya si hantu jinjang raja. Bidu adalah orang yang terjemahkan permintaan 6 dan itu harus perempuan. harus perempuan. Dua-duanya. Iya. Dia harus kerjasama tuh dia. Hah? Dia harus kerjasama tuh. Dia kalau bilang ini aku. Versi Itu kan teman. versi boleh ya, itu kita kan nggak tahu juga gitu. Tapi ini dah hilang. Jadi yang tinggal itu adalah melestarikan turun temurun proses pengasinan. Jadi cerita bahwa ikan terumbu ini adalah bagian penting dari kerajaan Siak, kemudian sudah menjadi identitas segala macam, itu dah punah ranah gitu. Nggak, bahkan aku yang tertariknya adalah surat Raffles itu, Bang. Dia minta cuma 3. Suratul Salatin, kitab sejarah Raja-Raja Melayu, kitab Undang-Undang Minangkabau. Malah ini dimintanya. Saya ikan terumbu. Belum tahu lebih baik. Iya, ada orang pers dia betulnya itu, cuma dia melihatkan ini sebagai identitas, antropolog lah, Bang, tahu sendiri. Kalau sekarang kan sair pasir silika ya kan. Nah, sekarang itu inilah batu bara, ya kan? Karena yang di Sabang kali sekarang pasir silika. Cara hitam. Nah, itulah yang menjadi cerita malam ini. Terima kasih atas waktunya. Ini yang masih tersisa di Sungai Siak sebagai jalur pelayaran pada zamannya dan juga sebagai jalur perdagangan. Ya, waktunya udah. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang mau tanyakan kita bisa nanya dulu. Silakan. Terus ya mungkin di lain waktu juga bisa kalau ada yang masih kurang ngerti. Kalau saya banyak belum mengerti. Ya. Mau tanya, Bang, kondisi alam yang ideal untuk ikan terumbu itu bagaimana ya? Aku nggak orang perikanan jadi aku tahunya cuma sisi sejarah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang 25 tahun baru selesai. Jadi nggak tahu karena kalau dari jurnal-jurnal Belanda ya, karena aku nggak terlalu baca cerita yang jurnal sekarang bahwa ikan terumbu ini kan bertelurnya di muara, di muara Sungai Siak, artinya pertemuan antara air asin dan air tawar, airnya payau. Maybe. Nah, itu berada di sekitaran perairan Sungai Apit, berarti ke arah muara Sungai Siak. Nah, dia memijahnya di situ. Tetapi ada bulan-bulan tertentu dia masuk ke dalam itu, bisa jadi pada saat bulan namanya itu ada dua musim bintang kena sama bintang kaus. Bintang kena itu artinya bulan-bulan sekarang nih, awal-awal bulan, awal tahun sepi, ikan itu sepi masuk. Tapi bintang kaus dari bulan Oktober, November, Desember itu tiba-tiba kayak rombongan besar masuk tuh. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau cerita-cerita, kalau baca jurnal dari Universitas UNRI, itu diceritakan bahwa karena suara dari baling-baling kapal tanker yang berada di Selat Malaka, ikan itu sudah mulai jarang masuk. Tapi kita tidak tahu juga apakah memang karena itu atau karena struktur hutan sudah berubah, makanan sudah sedikit. Kita tidak tahu, banyak faktor kan. Yang ada sekarang ini yang memang sanggup hidupnya. Mutang. Bukan, tapi kan dia kalau sekarang kondisi ikan terumbu itu kan dia udah dilindungi dia. Ya, dilindungi. Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat sebuah kawasan konservasi sejak 2016. Program itu berlanjut hingga 2016 sampai dengan 2021 sampai 2016. Yes. 2010 dulu. Tapi itu KKP langsung mengambil KKP pusat maksudnya dibikinkan undang-undang untuk perlindungan ikan jadi kawasan konservasi ya. Sehingga ada waktu-waktu tertentu untuk penangkapan. Jadi mereka waktu bertelurnya tidak terganggu, waktu dia berkembang biaknya tidak terganggu. Jadi memang dibikinkan regulasinya. Cuma kemarin itu kita sempat ngobrol sama orang KKP juga, disampaikan di situ bahwa penulisan peraturan di undang-undang itu penanggalan untuk ikan itu dibikinnya sesuai penanggalan Masehi. Sementara bukan berdasarkan bulan. Kalau sementara bulan itu kan yang cocok tuh penanggalan Cina sama penanggalan Arab kan, Hijriah kan. Musim-musim itu bulan itu tepatnya bagaimana, apakah dia akan selalu di awal bulan dia bertelur, kan dia beda ngikut apa sistem lunar kalender kan. Perhitungan kalau untuk
nelayan atau apa gitu kan. Tapi mungkin gini. Tapi memang ikan ini overfishing. Jadi catatan Brandberg saja 1867 itu sudah 8 juta ekor ditangkap. 1867. Nggak mungkin ikan itu, dia dananya juga. Tapi kayak berapa sekarang ini? Kamu sih ikan baru ya. Bisa jadi. Boleh. Nggak ada salah. Boleh. Apa namanya selama ini udah bulan terus aja. Bisa jadi. Boleh. Sebenarnya kalau overfishing itu lah kita obrolan kemarin sama kawan yang pemancing kan, kebiasaan memancing di sini itu ya sapu rata aja, apa yang dapat angkut semua. Padahal kan ada kalau misalnya kayak orang di luar itu kan udah menjadi habit, udah menjadi kebiasaan bahwa ukuran mau sebesar apa, tuna itu kan hanya boleh diambil ya hanya boleh ukuran besar ya, di bawah itu harus di. Kalau yang kecil-kecil lah kita enggak, mulai tongkol sampai apanya kan angkut Cuma semua masalahnya di sana sistem itu kan terbentuk, jadi begitu ketahuan memang langsung ada sanksi ke perusahaan, ada regulasinya. Nah, kita masyarakat yang entah siapa yang mancing, entah siapa yang makan bukan kan, mau bukan iyalah. Saya kayak Singapura tadi itu apa? Ya dibikinnya aja telurnya kayak ayam itu kan dibikin kan, kayak ayam. Kalau penelitian Singapura itu. Enggak, dia meneliti sejarah tentang perkembangan ikan tubuh ini sebagai salah satu. Suruh bikin imitasinya. Sebagai salah satu produk itunya. Oh iya. Pakai boleh ya. Telur gua setelah lain bisa. Istilahnya makanan imitasi gitu kan. Bisa. Kayak itu beda gitu. Teknologinya si Singapura. Itu jadi serba salah ya. Tapi untungnya masih udah pernah makan gitu bang. Minggu udah lupa. Udah lama ya. Beda bang. Sekarang malah mau kalahnya udah lupa. Mau bilang lebih dulu makan dari kami gitu bang. Faktor umur pasti kan. Paham bang ya. Sekarang itu kan utang bang. Kalau dia kan utang. Habis makan ini pura-pura ya makan. Nah, di era 70-an itu Udah lah masih banyak yang sampai ke Pekanbaru. Kalau orang pergi ke Bekalis gitu, orang tua dulu kadang-kadang bawa kalau pas musim bulan. Itu aja sampai kawan-kawan yang berada di Medan juga ada beberapa toko yang di Medan memang jual itu. Itu pun udah banyak, tidak pasaran itu. Jadi ada cuma beberapa toko dan itu pun udah apa namanya udah pakai lemari es katanya zaman itu loh dia SD mungkin kata-kata apa udah kayak jual narkoba. Udah dia memang iya bang, dia udah ya. Ini loh. Mau tahu kalah ya. Makin lebih muda. Iya, ya paham. Walaupun bulan aja beda. Lagi kalau tanya di luar aja. Ini luar aja lah ya. Ini Ya, kita tutup dulu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan minggu depan ada lagi kan? Tetap. Jadi mungkin 4 kali ke depan itu akan series ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.